Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aula Jeng Lasari dengan NIM 210010056 ingin mempresentasikan terkait relevansi antara hadis dan sains. Di sini saya 210010056. Islam mengajarkan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dilihat sebagai sarana untuk memahami penciptaan Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mencari ilmu dan relevansinya dengan perkembangan sains dan teknologi modern dapat dilihat dari aspek seperti lingkungan dan etika teknologi. Namun perlu diingat bahwa ada batasan-batasan yang harus diakui dan pendekatan ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari kedua bidang untuk memberikan manfaat maksimal bagi umat manusia. Berdasarkan hadis Nabi tersebut, artinya dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyahnya, niscaya aku perintahkan untuk merubah bangunan Ka'bah agar aku masukkan kembali keduanya ke dalamnya apa yang dikeluarkan." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan perhatian dan kepedulian Rasulullah SAW terhadap nilai-nilai agama dan kesucian tempat suci Islam, yaitu Ka'bah. Rasulullah menyatakan keinginan untuk mengembalikan ke dalam Ka'bah apa yang sebelumnya telah dikeluarkan dari sana oleh orang-orang jahiliyah. Ini menggambarkan tekadnya untuk memurnikan dan memulihkan keberkahan dari tempat suci tersebut, serta menegaskan pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Kaidah-kaidah penting dalam memahami ijazul ilmi pada hadis Nabi, yaitu dalam memahami hadis tersebut ada beberapa ketentuan penting, yaitu semua hadis ijazul ilmi dianggap wahyu kecuali ada penjelasan dari Nabi bahwa itu hanya asumsi atau pemikiran pribadinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Najm. Temuan ilmiah yang sejalan dengan hadis Nabi memperkuat keyakinan kepada wahyu yang disampaikan Nabi. Namun tetap ada kemungkinan adanya panduan atau pandangan atau pemikiran pribadi Nabi yang tidak dapat dibuktikan. Jadi dalam memahami ijazul ilmi pada hadis Nabi terdapat beberapa ketentuan penting, yaitu semua hadis ijazul ilmi dianggap wahyu kecuali ada penjelasan dari Nabi bahwa itu hanya asumsi atau pemikiran pribadinya. Kedua, hadis-hadis ijazul ilmi yang sudah dapat dipastikan kebenarannya harus diimani dan diamalkan tanpa perlu pembuktian terhadap kebenaran melalui riset ilmiah. Jadi, fungsi utama hadis Nabi bukanlah memberikan penjelasan tentang sains, tetapi sebagai petunjuk dan memberikan hidayah. Jadi, di sini relevansinya yaitu pertama, hadis membahas tentang bersin, menguap, dan perbedaan pipis bagi laki-laki dan perempuan. Hadis tentang jumlah persendian dalam tubuh. Terdapat hadis yang menyinggung tentang turunan warna kulit dan sifat-sifat fisik. Hadis tentang khasiat haba al-sauda, jintan hitam, dan rahasia sayap lalat memiliki relevansi terhadap penelitian ilmiah tentang obat-obatan. Dan larangan makan dan minum sambil berdiri dalam hadis juga diperkuat oleh pengetahuan medis modern tentang pencernaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan tulisan tersebut menyoroti bagaimana beberapa ajaran dan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam hadis relevansi yang menyejutkan dengan penemuan dan pemahaman ilmu modern, yaitu pentingnya menganalisis substansi hadis Nabi untuk melihat kesesuaian dengan fakta ilmiah modern. Jadi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, kedokteran, dan ilmu pengetahuan eksaks. Jadi analisis ijaz ilmiah harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.